Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan membahas tentang konflik di Eropa. Konflik di Eropa terdiri atas 1. Konflik di Eropa Bosnia dan Herzegovina. 2. Konflik di Eropa Nagorno dan Karabakh. 1. Konflik Bosnia dan Herzegovina. Perang Bosnia dan Herzegovina adalah sebuah konflik bersenjata internasional yang terjadi pada Maret 1992 dan November 1995. Perang ini melibatkan beberapa pihak. Konflik ini melibatkan Bosnia dan Republik Federal Yugoslavia. Kemudian berganti nama menjadi Serbia dan Montenegro. Begitu pula Kroasia. Perang Bosnia berawal dari keruntuhan Yugoslavia pada tahun 1991. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahyudi Dezaza, pasca keruntuhan Yugoslavia, kehidupan politik dan ekonomi dari negara-negara bawahannya kehilangan arah. Pada perkembangannya, negara-negara bawahan Yugoslavia seperti Kroasia, Slovenia, Makedonia, dan Bosnia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Latar belakang proklamasi negara-negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan dari Serbia. Serbia berusaha untuk mempertahankan eksistensi Yugoslavia sebagai negara kesatuan di kawasan Balkan. Keinginan Serbia tersebut pada perkembangannya menimbulkan konflik yang berujung pada Perang Bosnia. Latar belakang terjadinya Perang Bosnia sebagai berikut. Perbedaan etnis, budaya, dan agama antara Bosnia dan Serbia. Dominasi Serbia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat Bosnia. Letak Bosnia yang strategi dalam konteks kegiatan ekonomi dan politik. Kronologi. Pada 1 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina memutuskan untuk menjadi negara berdaulat melalui referendum. Proklamasi Bosnia dan Herzegovina mendapatkan pengakuan internasional dan pada 22 Mei 1992 mereka resmi menjadi negara anggota PBB. Proklamasi Bosnia mendapatkan penolakan dari etnis Serbia. Di bawah pimpinan Radovan Karadzic dan Slobodan Milošević, etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Pada pertengahan tahun 1992, etnis Serbia mulai melancarkan serangan terhadap kota-kota besar Bosnia. Peristiwa penyerangan ini pada perkembangannya menjadi upaya genosida terhadap etnis Muslim Bosnia. Puncak dari Perang Bosnia terjadi pada bulan Juli 1995. Etnis Serbia melakukan pembantaian massal terhadap lebih dari 8.000 masyarakat sipil Islam Bosnia pada tanggal 11 sampai 22 Juni 1995. PBB dan NATO sebagai organisasi keamanan internasional berusaha untuk menyelesaikan Perang Bosnia. Pada bulan Agustus hingga September 1995, PBB dan NATO melakukan serangan udara besar-besaran untuk menghentikan kekejaman etnis Serbia. Dalam jurnal Perang Bosnia, konflik etnis menuju kemerdekaan tahun 1991 sampai 1995, 2014, karya Sri Sumartini. Perang Bosnia berakhir melalui perjanjian damai Dayton yang diselenggarakan pada 21 November 1995.
Perjanjian Dayton mengatur pembagian wilayah Bosnia yang dibagi menjadi dua negara, yaitu Republik Srpska dan Federasi Bosnia-Herzegovina. Upaya penyelesaian konflik. 1. Mei 1992, PBB menjatuhkan sanksi dan embargo internasional terhadap Yugoslavia. PBB juga membentuk UNFOR. 2. April 1993, NATO menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah Yugoslavia. 3. PBB menghubungkan pendirian zona aman PBB. 4. Sanksi embargo terhadap Yugoslavia mengakibatkan krisis ekonomi. 5. Serbia melakukan terhadap zona aman PBB. 6. Penyerangan tersebut membuat PBB dan NATO geram. Pada Agustus 1995, pasukan PBB melakukan operasi militer. 7. Slobodan selaku pemimpin pasukan etnik Serbia menyatakan menyerah. 8. 14 Desember 1905, Serbia dan Bosnia sepakat berdamai dan mendatangani perjanjian Dayton. 2. Konflik Nagorno dan Karabakh. Konflik Nagorno dan Karabakh adalah suatu persengketaan wilayah dan konflik etnis antar Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh yang secara de facto dikuasai oleh Republik Nagorno-Karabakh yang diproklamasikan sendiri, tapi secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Konflik ini dimulai dari awal abad ke-20, meskipun konflik yang sekarang dimulai pada tahun 1988 dan meningkat menjadi perang berskala penuh pada awal tahun 1990-an. Ketegangan sporadis dan pertempuran di perbatasan terus berlanjut. Wilayah itu meskipun sudah perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani pada tahun 1994. Situasi militer saat ini di Nagorno-Karabakh tanggal 1994. Sekarang 20 tahun dan 5 hari. Fase utama 1988 sampai 1994. Lokasi perbatasan negara Armenia, Azerbaijan dan garis kotak Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Kaukasus Selatan. Status masih berlangsung. Pihak terlibat Armenia, Nagorno-Karabakh, pemasok persenjataan Rusia, Azerbaijan, dan mendapat dukungan dari Turki dan Pakistan. Pemasok persenjataan Israel, Rusia, tokoh dan pemimpin sekarang. Bendera Armenia, Sersarian, Presiden Armenia, Panglima tertinggi. Bendera Armenia, Seyran Oharyan, Menteri Pertahanan Armenia. Bendera Armenia, Yuri Katsetshurov, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Armenia. Bendera Republik Artsakh Bako Shahrian, Presiden Republik Nagorno-Karabakh. Bendera Republik Artsakh Movses Hakobian, Menteri Pertahanan RNK sekarang. Bendera Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan, Panglima tertinggi. Bendera Azerbaijan Zakir Hasanov, Menteri Pertahanan Azerbaijan. Bendera Azerbaijan Nazmadin Sadigov, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Azerbaijan. Pasukan Army Artsakh JVG, Angkatan Bersenjata Nagorno-Karabakh. Army Zinansan JVG, Angkatan Bersenjata Armenia.
Army Artsakh JVG Angkatan Darat Armenia. Symbol of Armenia Border. Guards JVG penjaga perbatasan Armenia. Coast of Art of the Azerbaijan. Armed Forces Fang Angkatan Bersenjata Azerbaijan. Azerbaijan Land Forces JVG Angkatan Darat Azerbaijan. Kekuatan Armenia 45.850 tentara aktif. RNK 14.500 tentara aktif. Azerbaijan 66.940 tentara aktif. Dan korbannya 214 jiwa tentara, 16 jiwa warga sipil tewas 2008 sampai 2016. 1.008 jiwa tentara dan 90 lebih jiwa warga sipil tewas. 1.205 jiwa tentara dan 140 sipil terluka. 30 jiwa lebih tentara dan 12 jiwa warga sipil tertangkap pada tahun 1994 sampai 2006. Belakang. 1. Uni Soviet menjadikan Armenia dan Azerbaijan sebagai negara federasi. 2. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. 3. Dari kebijakan tersebut, Armenia dan Azerbaijan memerdekakan diri. 4. Armenia dan Azerbaijan memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Fase 1. 1998 sampai 1991, yaitu 1. Ditandai dengan konflik tertutup antar etnis Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno dan Karabakh. 2. Konflik ini cenderung masih berupa kontak senjata yang intensitas dan ruang lingkupnya masih terbatas. Fase 2. Tahun 1992 sampai 1994. 1. Konflik bermula ketika Uni Soviet runtuh, Armenia dan Azerbaijan menjadi negara berdaulat. 2. Dampak dari merdekanya dua negara tersebut adalah saing klaim atas hak wilayah Nagorno dan Karabakh. 3. Masing-masing pihak mulai menerjunkan pasukan militer dan persenjataan baratnya. Tahun 1994 konflik dimenangkan Armenia, namun persengketaan tetap berlanjut hingga sekarang. 3. Perang Ukraina. 1. Ukraina terbagi dalam dua kelompok etnis utama, yaitu etnis Ukraina dan Rusia. 2. Presiden Viktor, etnis Rusia, membuat kebijakan yang menguntungkan Rusia. 3. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. 4. Namun Presiden Viktor membatalkan kesepakatan dagang Uni Eropa dengan alasan mendapat tekanan dari Rusia. 5. Pembatalan tersebut membuat rakyat melakukan demonstran. 6. Parlemen Ukraina mengabulkan tuntutan para demonstran dan melengsarkan Presiden Viktor. 7. Pelengseran tersebut membuat Rusia terancam. 8. Sebagai wujud protes, misi pro-Rusia menyandera gedung dan menggelar referendum sepihak. 9. Selain itu juga mendeklarasikan Republik Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. 10. Ukraina menyerukan ancaman namun tidak diindahkan. 11. Pemerintah Ukraina mengirimkan pasukan untuk menundukkan misi pro-Rusia atau Perang Donbas. Dampak dari Perang Donbas. 1. Korban tewas mencapai 3.500 jiwa. 2. Lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi.
Ketiga, hubungan antara Rusia dan negara barat pro-Ukraina menegang dan berakibat saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.